وصلى الله على نبي مصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. Hujan atau kipas angin? Mari kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam atas junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya mendapatkan syafaat yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Tadi sampai apa? Bab tajwid ya. Babut tajwid. Wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimu. Man lam yujawwidil Qur'ana athimu. Li'annahu bihil ilahu anzala. Wa hakadha minhu ilayna wasala. Wa huwa aydan hilyatut tilawati. Wa zinatul adai wal qiraati. Wa huwa i'qa'ul hurufi haqqaha min sifatin laha wa mustahaqqaha. Wa raddu kulli wahidin li aslihi. Wal lafdhu fi nadhirihi kamithlihi. Mukammalan min ghairi ma takallufi. Bil lutfi fin nutqi bila ta'assufi. Wa laysa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatu mri'in bifakkihi. Babut tafkhim wat tarqiq. Faraqtiqan mustafilan min ahrufi. Wa hadiran tafkhim lafdhil alifi. Kahamzil hamdi a'udhu bina. Allahi thumma lami lillahi lana. Wal yatalaqqafu 'ala Allahi walam. Wal mimi min makhmasatin wa min marad. Wa ba'i barqin batinin bihim bidi. Wahris 'ala asyiddati wal jahri alladhi fiha wa fil jimi ka hubbis sabri. Rawwatin ijtuddat wa hajjil fajri. Wa bayyinan muqalqalan in sakana. Wa in yakun fil waqfi kana abyana. Wa ha'i hashasa haqqul haqqu. Wa sini mustaqimi yasku yasku. Babur ra'at. Wa raqqikir ra'a idha ma kusirat. Kadaka ba'dal kasri haitsu sakanat. Illam takun min qabli harfi isti'la. Aw kanatil kasratu laysat asla. Wal khulfu fi firqin li kasrin yujadu. Wa akhfi takriran idza tushaddadu. Babul lamat. Wa fakhimil lam min ismillahi. Wa fakhimil lam min ismillahi. An fathin aw dhammin ka'abdullahi.
وحرف الاستعلاء فخم واخصصا لطباق أقوى نحو قال والعصا وبين الإطباق من أحط مع بسقت والخلف بنخلقكم وقع واحرص على السكون في جعلنا أنعمت والمغضوب مع ضللنا وخلص انفتاح محذورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصى وراعي شدة بكاف وبتا كشرككم وتتوفى فتنة وأولي مثل وجنس إن سكن وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم كقل ربي وبلى وأبن في يوم مع قالوا وهم وقل نعم سبحه لا تزغ قلوب فالتقم. Ya, terakhir kita 48. Sekarang kita masuk bait ke 49. Qala al-Imam Ibnu Jazari rahimahullahu taala nafa'ana Allah bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Wa ra'i shiddatan bikafin wa bita kasyirkikum wa tatawaffa fitnata. Silakan baca artinya. Baca artinya apa? Iya. Wara'i syiddah, maka jagalah sifat syiddah. Ya, jagalah sifat syiddah. Apa itu sifat syiddah? Hah? Tertahan suara. Ya. Suara atau napas? Syiddah tertahan suara. Ya, wara'i syiddatan bikafin wa bita. Ya. Huruf kaf, ya, pada huruf kaf dan huruf ta. Huruf kaf dan huruf ta. Maknanya apa? Karena huruf kaf ini, ya, di satu sisi sifat pertamanya apa? Huruf kaf dan ta ini apa? Dari sifat apa yang pertama? Hams, ya. Sifat pertamanya adalah hams. Sifat pertama hams. Ya. Sifat yang kedua syiddah. Apa itu hams? Hams mengalir nafas. Syiddah tertahan suara. Nah, bagaimana syiddahnya tertahan suara? Ya, contoh sama-sama kita baca. Ak, bisa nggak bersuara lagi? Ak, nggak bisa suara lagi, ya kan? Karena tertahan sudah suara. Beda dengan sin. Coba sin. As, mengalir atau tertahan? Mengalir kan?
Kaf tertahan. Kenapa? Karena sudah tertutup langit-langit sehingga suara nggak bisa ak bertahan. Sama juga ta, ujung lidah ke gusi. At sama-sama. At bisa ngalir lagi? Nggak bisa. Jadi jelas ya, pertama dia syiddah. Tapi dia ada hamsnya, mengalir nafas, ya, mengalir nafas. Maknanya ketika kita katakan ak, lepaskan. Jadi ak, ak, ak. Nah, jadi bunyi itulah hamzah. Ya, ak, ad, ad. Nah, bunyi tes 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 tertahan suara ini. Tes. Ah, udah tes. Habis. Tes. Nah, barulah mengalir suaranya. Baru dia rohwa. Ya, jadi bunyi hamsnya ak, bunyi hamstanya at. Nah, jadi jangan ada bunyi at, ak, jadi bunyi ak, at. Nah, itulah bunyi hamsnya. Tadi syiddahnya udah dapat ya, ak. Nah, itu syiddahnya. Ya, hamsnya lepas. Sama dengan at, itu syiddahnya. Hamsnya ad, ad. Nah, sih kita ya, jangan ada bunyi sin ya, ad, ad. Nah, jangan ada. Letakkan ke gusi, lepas ad, ad, ad. Nah. Baik. Ini kalau dia berbaris sukun. Tapi kalau dia berharokat, nah ini tadi, ketika dia berharokat, kalau sukun udah jelas lah ini. Ya, nampak dia tertahan sama mengalir. Tapi kalau dia berharokat, yang ditonjolkan adalah syiddahnya. Ya, yang ditonjolkan adalah syiddahnya. Contoh di situ wara'i syiddatan bikafin wabita kasyirkikum. Ya, syirkikum tatawaffa. Tatawaffa. Kemudian apa lagi? Fitnata. Fitnata. Nah, ketika dia berharokat, ini contoh misal aja ya, contoh kecilnya ya, nanti banyak contohnya. Jadi kalau dia berharokat kaf, ta, ya ta, maka yang ditonjolkan adalah syiddahnya. Jadi nggak boleh kita baca syirkikum, kikum. Kenapa kikum? Karena ada hamasnya, mengalir napas, nggak perlu. Ya, biasa saja. Syirkikum 1 2 3. Kikum. Jadi nggak perlu kikum. Nah, itu berlebihan. Jangan iyyaka na'budu wa iyyaka. Nggak usah, biasa aja. Karena ketika kita katakan ka, itu sudah ada anginnya, sudah ada napasnya. Coba ka. Kuku kaki. Kakak. Udah ada nggak anginnya? Udah, jadi nggak usah pala disetel. Kuku kaki kakak. Hah? Nah, nggak usah. Jadi biasa saja. Ya, syirkikum 1 2 3. Nah, sama juga tatawaffa, biasa saja. Ya, tatawaffa. Nah, jadi nggak perlu kita baca tatawaffa. Ya, nah, jadi supaya nampak hamasnya nggak perlu. Ya, karena ketika kita bilang ta saja itu udah ada anginnya. Ya, coba tata. Nah, udah ada anginnya. Jadi nggak perlu disetel. Makanya yang ditonjolkan adalah syiddahnya. Kemudian fitnata. Jadi nggak perlu fitnata, nggak perlu ya. Fitnata. Ya. Nanti
Alam nashrah laka sadrak wa wada'na wa rafa'na laka dzikrak wa rafa'na laka dzikrak. Nah, biasa saja, enggak usah wa rafa'na laka dzikrak. Nah, biasa aja. Dzikrak laka dzikrak. Nah, ya. Wa rafa'na laka dzikrak. 1 2 3. Nah, jadi yang ditonjolkan ketika dia sukun ya, bunyi ak sama ad ya, ad sama ak. Itu jangan sampai hilang. Jangan sampai alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Rok enggak ada bunyinya, salah ya. Nah, sampai di sini bisa dipahami baitnya? Yaitu maksudnya ya, wara'i syiddatan, peliharalah sifat syiddah ya. Nah, bika fin wa bita pada huruf kaf sama huruf ta. Baik. Selesai. Sekarang kita masuk bait berikutnya. Suara masih dengar? Masih ya? Nah, ini udah suara dalam aja kan? Suara dalam ini. Baik, kita lanjut. Wa awwalai mislin. Bait berikutnya wa awwalai mislin wa jinsin insakan adghim ka qurrabbi wa balla wa abin fi yaumi ma'qalu wa hum wa qul na'am sabbihu la tuzigh quluba faltaqam. Wa awwalai mislin, ini bab tentang hukum pertemuan dua huruf. Ya. Nah, sekarang kita masuk bab baru ya. Wa awwalai mislin. Baik ya. Wa awwalai mithlin wa jinsin insakan. Baca artinya. Silakan baca artinya. Pakai mic, pakai mic. Dan untuk dua huruf yang pertama dan dua huruf utama silain dan mutaja sain satu makhluk tidak sifat dan sukun, maka dihormatkanlah atau huruf kata seperti lam bertemu dengan roh pada lafaz roh kakul roti dan lam bertemu lam pada lafaz wabilla Waballa. dan jelaskanlah pada lafaz hiyau qalu wahum dan lafaz qala na'am Qul na'am wa qul dan lafaz sudah sabbihu la tuzigh quluba. Ya. Jadi pada bab ini, bait ini Imam Ibnul Jazari menjelaskan tentang pertemuan dua huruf ya. Kalau ada dua huruf yang bertemu, huruf pertamanya sukun, huruf keduanya berbaris, ya, huruf pertamanya sukun misalkan, huruf keduanya berbaris, maka adghim, idghamkan. Idghamkan itu apa? Masukkan huruf pertama ke huruf kedua. Jadi dalam masalah pertemuan dua huruf ada tiga. Yang pertama disebut dengan mutama silain. Mutama silain. Wa awwalai mislin, itu mutama silain. Wa jinsin, mutaja nisain. Kakur Rabbi itu contoh mutaqaribain.
mutaqaribain. Jadi pertemuan dua huruf ada yang mutamasilain, ada yang istilahnya mutajanisain, ada yang mutaqaribain. Mutamasilain, ya dari bahasanya saja makna mutamasilain. Semisal, ya maksudnya apa huruf itu? Sama makhraj, sama sifat. Ya. Jadi hurufnya sama, ya, hurufnya makhrajnya sama, ya. Dan sifatnya juga sama. Nah, nanti kita jelaskan. Kemudian ada namanya mutajanisain, janis sejenis. Dua huruf yang sejenis. Dua huruf sejenis itu apa? Sama makhraj, beda sifat. Contoh, ta sama to sama enggak? Makhrajnya sama enggak? Sama kan? Tapi sifatnya beda. Nah, to sama dal kan sama. Nah, itulah kira-kira ya. Ini gambaran istilahnya saja dulu, nanti baru kita masuk ke contohnya. Mutaqaribain. Apa itu mutaqaribain? Qorib. Berdekatan. Dua huruf yang berdekatan. Kalau sudah berdekatan berarti beda makhraj, beda sifat. Nah, contoh lam sama ro. Beda enggak makhrajnya? Beda. Ya, tapi berdekatan ya. Nah, berdekatan maka nanti masuk dia kepada mutaqaribain. Qaf sama kaf, sama enggak makhrajnya? Qaf sama kaf, sama makhrajnya, tempat keluarnya sama? Beda. Ya. Ya, tapi berdekatan ya. Berdekatan. Inilah istilah-istilahnya mutamasilain, mutajanisain, mutaqaribain. Ini lebih lengkap ada di buku yang kuning. Ya. Silahkan kita buka buku kuningnya. Halaman 47. Ada semua enggak? Ada semua. Ada yang enggak punya Ibu? Halaman 47. Pertemuan dua huruf. Nampak? Bapak ada yang belum buka. Ya. Syarah pertemuan dua huruf ya. Nanti itu lebih lengkap di bait Tuhfatul Atfal. Makanya kalau orang belajar Jazari, maka dia akan belajar Tuhfatul Atfal ya, digabung dia. Di situ kita perhatikan hukum bertemu dua huruf yang ditinjau dari sisi harokat ya. Tadi kan di baitnya disebutkan pertamanya sukun wa awwalai mithlin wa jinsin in sakan ya kan. Pertamanya sukun, yang keduanya berharokat. Nah, kita perhatikan ya, yang pertama jenis hurufnya yaitu disebut dengan mithlain ya, atau mutamasilain sama ya, mutamasilain yaitu pertemuan dua huruf di mana makhraj dan sifatnya sama ya, makhraj dan sifatnya sama. Kemudian dua huruf tadi yang namanya huruf kan pasti ada harokatnya kan. Jika pertamanya sukun dan huruf keduanya berharokat, ini istilahnya dalam ilmu tajwid disebut dengan shaghir. Apa? Shaghir. Ya. Shaghir. Shaghir itu apa? Huruf pertamanya sukun,
huruf keduanya berharokat. Kalau dua-duanya berharokat, huruf pertamanya berharokat, huruf keduanya berharokat. Nah, buka lembaran berikutnya. Di kolom yang sama ya, disebut dengan kabir. Ada? Kabir. Kabir itu apa? Sama-sama berharokat. Ya, sama-sama berharokat. Kalau pertemuan dua huruf, huruf pertamanya berbaris, huruf keduanya sukun, disebut dengan mutlak. Nah, itu tuliskanlah. Jadi yang pertama kita bahas tadi apa? Mutama si lain ya. Atau mislain sama ya. Mislain, mutama si lain sama. Mislain. Ya. Apa itu mutama si lain? Apa tadi? Ya, sama makhraj, sama sifat. Maksudnya ini pertemuan dua huruf. Jadi huruf pertama sama huruf keduanya sama. Nah, sama. Udah jelas lah kalau udah sama hurufnya. Nun sama enggak? Sama kan? Nah, namanya nun sama nun. Berarti makhrajnya pasti sama, sifatnya pun sama. Nah, kemudian huruf ini kan pasti ada harokatnya kan? Ah, maka ditinjau dari sisi harokat. Harokat. Ya. Disebut dengan sohir. Sohir itu apa? H1 huruf pertamanya, H1 sukun, H2 harokat. Sonam. Ya kan? Jadi huruf pertamanya sukun, huruf keduanya berharokat, apakah atas, bawah, atau dhammah. Ini disebut dengan sohir. Ya, jadi, nah, kemudian hukum ini proses membacanya. Kalau kita jumpai hurufnya sama, yang pertama sukun, H1-nya sukun, yang keduanya harokat, maka disebut dengan soghir. Bagaimana cara membacanya ini? Nah, inilah nanti diidghamkan. Adghim. Ya, kata Imam Ibnul Jazari, kalau nampak kamu huruf pertamanya sukun, keduanya berharokat, maka adghim. Nah, idgham. Idgham itu apa? Memasukkan, melebur, ya, melebur huruf pertama H1 ke H2. Nah, belajar kimia gitu. Ya. Nah, jadi idgham ya. Idgham meleburkan huruf pertama ke huruf kedua. Memasukkan huruf pertama ke huruf kedua. Maka tanda idghamnya nanti apa? Kalau di dalam ayat tuh tasdid. Ya, huruf keduanya biasanya dalam Al-Qur'an bertasdid. Ya, nah, itu tanda dia idgham mudah itu. Masukkan. Nah, contoh ayat. Contoh ayat. Ya, contoh ayat. Nah, di dalam Al-Qur'an nanti kita dapati alam aqul lakum.
kum wa qad dakhalu. Ini tulisan normalnya dulu ya. Belum berproses ini. Wa qad dakhalu. Ini 3 contoh aja lah. Baik, kembali ke materi kita. Pertemuan 2 huruf. Yang kita bahas pertama adalah samo huruf, samo sifat. Ya, disebut dengan mutama silain. Baru yang kedua, ciri-cirinya huruf pertamanya sukun, huruf yang keduanya harokat. Istilahnya disebut dengan shogir, koci. Ya, itu kan dari ta'ado menjadi ado, dari sukun menjadi ado kan bergerak, kan dari koci awak. Nah, itu makanya disebut shogir. Shogir itu apa? Koci. Ya, shogir. Kemudian hukumnya, kalau sudah kita jumpai huruf pertamanya sukun, huruf keduanya berharokat, maka hukumnya adalah idgham. Idgham itu apa? Meleburkan huruf pertama ke huruf kedua. Saya mau tanya, dalam contoh yang pertama ini, manalah mutamasi lainnya? Hurufnya mana hurufnya? Lam sama lam. Ini kan mim sukun juga, ini alif berharokat, berarti bukan kan? Jadi lam berjumpa sama huruf lam berharokat. Maka istilahnya tadi apa ini? Harokat ini shogir. Lalu bagaimana cara membacanya? Idgham. Ya, maka lam pertama dimasukkan ke lam kedua. Apa tandanya? Lam keduanya dikasih tasdid. Ya. Lam keduanya dikasih tasdid. Kalau dalam Al-Qur'an udah dibuat fokus ini, langsung dikasih tasdid. Lam pertamanya berarti tak dibaca lagi huruf pertamanya. Kenapa? Karena sudah bersatu dia sama huruf kedua, idgham. Makanya kalau dalam buku tajwid sekolah-sekolah disebut idgham mutama silain. Ya, idgham mutama silain. Shogir. Ya, shogir itu berarti maksudnya adalah harokatnya. Jadi mana tahu nanti kita idgham mutama silain shogir. Oh, berarti shogir itu adalah harokatnya. Idgham itu proses peleburannya. Ya. Proses hukum membacanya, mutama silain itu jenis hurufnya. Maka bagaimana cara bacanya? Alam aqul lakum 1 2 3. Alam aqul lakum. Kalau dari sisi bacaan nggak ada masalah ya kan? Sama. Tapi contoh kedua ini. Contoh kedua, seharusnya kita baca apa ini? Mana ini mutamasi lainnya? Dal sama dal. Sama kan hurufnya? Seharusnya kita baca apa ini? Wa qad dakhalu, kan ada qalqalahnya seharusnya. Wa qad dakhalu. Tapi karena ini sejenis, semisal ya, sama hurufnya, sama sifatnya, maka huruf pertamanya dimasukkan ke huruf kedua. Tandanya apa? Tasdid. Kalau sudah begini, maka huruf pertamanya jangan lagi ditengok. Ya. Kenapa? Karena sudah ada tasdid. Kalau sukun jumpa sama tasdid, yang sukun kalah. Ya. Ini anggap lawak tak tahu ini apa nama hukumnya ini. Asal nampak kita nanti kurang gini, ya berarti sudah masukkan. Tasdidnya harus dibaca. Karena kalau ini kita baca juga, gimana coba? Wa qad dakhalu kan susah itu. Wa qad. Ya. Jadi dal pertamanya tak perlu dibaca. Jadi langsung wa qad dakhalu 1 2 3. Contoh yang ketiga, yang mana ini mutamasi lainnya? Ba sama ba. Harokat pertama sukun, harokat kedua berharokat. Ya, huruf kedua berharokat, shogir.
Maka cara membacanya idgham, adghim, ya, dimasukkan. Ba pertamanya dimasukkan ke huruf ba kedua. Nah, dilebur. Jadi tak lagi dibaca idrib bi'asok, ribe enggak usah. Tapi langsung dibaca idrib bi'asok. Idrib bi'asok. 1 2 3. Sekali lagi. Nah, baik ya. Bisa dipahami sampai sini? Nah, inilah yang dimaksud dengan mutamasilain, ya. Nah, jadi idgham mutamasilain shaghir, ya. Nah, idgham mutamasilain shaghir. Baik. Ya, khawatul kiram, azanillah wa iyyakum. Kemudian ya, contoh yang kelima yang di bawah itu biar lebih jelas. Yudrik, seharusnya kan yudrikum. Yudrikum, kan? Huruf yang terakhir, ya. Contoh yang terakhir itu nah, ya kan? Seharusnya kan yudrik kan kum. Nah, karena kaf bertemu sama kaf, dua huruf sejenis, ya, semisal maka kafnya langsung ditasdid, ya, dimasukkan. Jadi kaf pertamanya tak dibaca lagi. Jadi langsung yudrikum, rikum. Nah, jadi rikum 1 2, yudrikum 1 2 3. Sekali lagi. Nah, yudrikum. Saya pahami? Nah, baik. Tapi ada pengecualian. Nah, lihat di matan jazarinya. Pengecualian jangan sampai kita lebur. Kenapa? Karena itu adalah mat. Ya. Wa abin fi yaumi. Ya. Saya hapus yang ini aja ya. Nah, ke sini. Sini kita buat. Ini masih bait ya, masuk ke bait yang terakhir itu. Ya. Kecuali fi yaumi qalu wa hum fi yaumi qalu wa hum ayat pas qalu wa hum, ya, fi yaumi qalu wa hum. Nah, ini pengecualian mutamasilain, ya. Ya jumpa sama ya kan? Pertama sukun, yang kedua berharokat. Seharusnya kan fi yaumi. Kenapa nggak dibaca seperti itu? Karena ini adalah mat. Jadi mat itu nggak bisa dilebur. Nah, ya, mat. Jadi tetap dibaca fi yaumi 1 2 3. Nah, contoh yang lain qalu wahum. Waw jumpa sama waw, maka dia nggak bisa diproses macam begini. Ya, kenapa? Karena waw pertama ini mat. Ya, mat. Nah, mat ya, waw mati sebelumnya dhammah, maka mat dibaca. Jadi qalu wa hum tak boleh qalu wa hum. Nah, ini maksudnya pengecualian pada contoh mutama silain. Jadi tetap dibaca qalu wa hum. 1 2 3. Fi yaumi qalu wa hum. Oke, ini pengecualian di mat ya. Selain ini, maka kalau ibu jumpai dalam Al-Quran nanti pertemuan dua huruf semisal apakah nun sama nun atau mim sama mim, ya, maka tetap prosesnya seperti ini, diidghamkan. Ya, ada contoh lain kira-kira di sohir ya, nanti kita masuk nanti kabir di pertemuan akan datang. Ada contoh yang lain nun sama nun?
Ya. Fi qulubihim apa? Maradun. Ya kan? Nah, contoh ya. Ini saya hapus dulu. Makanya nanti kalau di Quran kita tengok nanti mimnya bertasdid kan? Nah, ini idgham utama silain atau kadang disebut juga mimi, idgham mimi. Ya, sama lah itu. Ya, mimi itu istilah di Indonesia ya. Fi qulubihim, mim berjumpa sama mim. Mim pertamanya sukun, mim keduanya berharokat. Ya, maka langsung dikasih tasdid. Kalau sudah jumpa begini, maka didengungkan. Fi qulubihim maradun. 1, 2, 3. Nah, beda dengan ini tadi. Kalau ini kan memang nggak bisa didongongkan. Nggak mungkin kita baca alam aqul lakum. Nah, ada itu. Aqul lakum. Tapi kalau mim jumpa sama mim, nun jumpa sama nun, maka dia dibaca mutama silain, idgham, ya, diidghamkan dia. Baik, ada pertanyaan di sini? Nanti silahkan nanti ketika baca Quran tengok ya, contoh-contoh yang lain ya. Nah. Atau kadang beda apa? Kita buktikan ya, betul nggak dia ada tasdid dibuat? Ya, kita lihat dulu contoh idrib bi'asok ini. Karena mushaf beda nanti. Bi'asok. Ya. Buka surah Al-Baqarah ayat 60. Al-Baqarah ayat 60. Wa idistasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asak. Nah, di Quran Ibu apa ditulis di situ? Ada enggak tasdid? Ada. Ba pertamanya baris apa? Ada barisnya? Ada barisnya. Itu kalau mushaf Indonesia. Kalau mushaf cetakan Madinah, itu ba pertamanya tak ada baris. Jadi langsung ba keduanya dikasih tasdid. Nah, ada enggak di Quran Ibu yang ba pertamanya tak dikasih baris? Semua berbaris? Nah, berarti ya mushaf ayat 60. Ada kan tasdid ba keduanya? Nah, jadi itu bukan tanpa sebab ya, aslinya enggak bertasdid. Jadi idrib langsung ba, enggak ada tasdid. Maka timbul pertanyaan, dari mana tasdidnya? Nah, itu karena proses pertemuan dua huruf ya. Pertemuan huruf. Nampak Ibu? Faqul nadrib bi'asok. Ada tasdid? Ada kan? Nah, itu berarti idgham. Kita tengok contoh yang lain, betul enggak? Yudrikum ya, ada. Tengok yudrikum. Yudrikum dalam surah An-Nisa ayat 78. An-Nisa ayat 78. Aina ma takunu yudrikumul maut. An-Nisa 78. An-Nisa 78. Ada tasdid? Ada kan? Di huruf tab keduanya ada tasdid. Nah, ya, huruf keduanya ada tasdid. Nah, itu menunjukkan ada proses idgham, pertemuan dua huruf ya, karena hurufnya sama, maka huruf pertamanya dimasukkan ke huruf kedua lalu dikasih tasdid. Nah, sampai sini bisa pahami? Oke, alhamdulillah. Selesai sohir ya. Nanti insyaallah
pelan-pelan kita masuk kepada kabir. Ya, kabir di pertemuan akan datang. Sekarang kita masuk ke matan tawassut munfasil. Di sini ada mau ditanya enggak? Ada yang kurang jelas? Silahkan ditanya. Sembari kita buka matan tawassut halaman 80 ya. Matan tawassut ya, halaman 80. Riwayat Hafiz Thoriq Syatibiyah. Udah dibuka semua? Ya, kita awali dari halaman 79 cara membacanya ya. Kita bacakan. Matnu risalati tawassutil munfasili 1 2 3 halaman 79. Kita baca dari muqaddimahnya. 79 dari kepalanya baca dari awalnya. Jadi kita membaca dulu baitnya, nanti baru kita jelaskan. Udah? Ada yang bingung? Matan tawassut halaman 79 kita baca dari awal ya. Matnu risalati tawassutil munfasili li Hafsin min tariqis Syatibiyyati yaqulu raji rahmatil quddusi Arifu Wardani Al-Indunisi Hamdan li Rabbi wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa khairil anam wa ba'du khudh makhtara fihi Syatibi min harfi Hafsin nafi'an li talibi arba'u nawzid mattasal wanfasala fi khulfi 'ainin qaddiman ma tuwila yabsutu basqatan bisinin warada wa bi musaytirin bisadin jawwida wa fi musaytiruna turin wajhan fi dzakaraini ma'a Allahul an qaddimi libdala wa fi salasila bil hazfi wal itsbati waqfan ruttila. Ya, semalam terakhir kita sudah bait ke 5 dan 6 ya. Ya besut, masih ingat? Ya besut bastotan dibaca apa? Sin atau sod? Hah? Sin. Kan di baitnya ada ya besutu bastotan bisinin. Ya besut dan bastoh bacalah dengan huruf sin. Wa bi musaytirin musaytir sod bisodin, ya kan? Jawwida. Wa fi musaytiruna sin dan sod turin wajhan dua wajah. Sekarang kita masuk fi dzakaraini ma'a Allahul an qaddimi libdal. Sampai situ keterangannya. Saya ulangi, fi dzakaraini ma'a Allahul ana qaddimi libdal. Wah, buat situ tanda titik atau koma qaddimi libdal. Itu keterangannya ya. Jadi penjelasan fi dzakaraini Allah al-an itu ada penjelasannya di bait ke-7 qaddimi libdal. Tapos
Saya hapus nih ya. Ya, situ az-zakaraini. Kemudian Allah. Ini riwayat Hafiz ya. Turik Syatibiyah. Kemudian Al-An. Ya. Di dalam bait tersebut ya fi dzakaraini ma'a Allahul an ya pada lafaz adz-dzakarain begitu juga pada lafaz niat terjemahannya begitu juga pada lafaz adz-dzakarain surah Al-An'am ayat 143 nanti kita buka dan Allah pada ayat Yunus atau An-Naml ayat 59 dan Al-An pada surah Yunus 51 dan 91 ada dua cara membacanya. Ada dua cara membacanya. Boleh dibaca tashil, boleh dibaca ibdal. Nah, tashil itu apa? Tengok keterangan di bawahnya. Tashil adalah melemahkan suara hamzah yang kedua. Kalau ibdal mengganti hamzah kedua menjadi alif sukun sehingga menjadi mad lazim. Lalu ini kan ada dua cara bacanya, boleh tashil, boleh ibdal. Mana yang didahulukan? Tengok penjelasan di bawahnya. Dahulukanlah ibdal. Ya, muqaddam fil ada maksudnya ketika kita membaca, dahulukanlah membacanya dengan ibdal. Baik. Kita langsung ke contoh, silahkan dibuka surah Al-An'am 143. Nah, betul nggak dia diibdal? Insya Allah kalau Quran mushaf kita, karena kita pakai Torik Syatibiyah, Hafiz, ya, riwayat Hafiz itulah langsung diibdal. Al-An'am 143. Qul. Ini aslinya adalah a'ad ya. Aslinya a'ad dzakarain. Ya. Ada dua huruf hamzah ya. Ada dua huruf hamzah. Ya, ada dua huruf hamzah aslinya. Satu hamzah qata, hamzah pertanyaan istifham. Hamzah yang kedua hamzah wasol. Ya, hamzah wasol alif lam. Maka di dalam riwayat Hafiz kalau ada pertemuan dua huruf pada ayat ini dibaca dengan ibdal. Sebelum kita membaca dengan ibdal, kita belajar dulu tashil. Tashil itu apa? Melemahkan hamzah yang kedua. Mana hamzah yang kedua ini? Dilemahkan. Berarti hamzah yang pertama harus dibaca jelas. Coba sama-sama. Itu kan jelas. Kalau dilemahkan gimana? Keluarkan dia dari makhrajnya, lepaskan dia dari makhraj. Jadi
Jadi supaya mudah, coba kita baca mat ya. Ba, ba. Hilangkan banyak jadi bukan ha ya. Kalau hamzah tadi kan a kan. Ini hilangkan a-nya. Coba kita baca ba dulu. Ba. Hilangkan banyak jadi jangan ada a ya tadi. Itulah namanya tashil. Jadi kalau membacanya ini az-zakarain jadi yang pertama a, yang kedua az-zakarain 1 2 3. Seharusnya kan kita baca aaz seharusnya ya. Tapi karena ini riwayat Hafs Thoriq Syatibiyah, maka hamzah keduanya ditashil. Az-zakarain 1 2 3. Baru yang kedua di ibdal. Ibdal itu apa? Mengganti hamzah kedua menjadi sukun. Tadi kan berbaris nih, maka dihilangkan barisnya jadi sukun. Karena sudah menjadi sukun, ya, kaidah tajwid apabila mat berjumpa dengan tasdid, maka matnya dibaca panjang 6 harokat. Maka di Quran ditulis gini kan? Ada di Quran ditulis gitu? Ya. Kalau sudah seperti itu, maka alifnya ini nggak usah dibaca lagi, tapi hamzahnya ini yang dipanjangkan. Az-zakarain 1 2 3. Jadi jangan ada bunyi ha lagi ya. Tapi macam walad-dallin. Az-zakarain 1 2 3. Jadi yang dipilih yang mana? Ibdal. Ya, makanya di Quran Ibu sudah langsung ditulis tanda panjang. Lalu ada pertanyaan, jadi Ustadz dalam riwayat Hafs tashil, apakah ada tashil? Cuma satu. A'jami. Pernah dengar? Kita tengok di Quran. Fussilat ayat 44. Surah 41. Cuma satu itu sajalah harus Ibu baca macam tadi, hamzahnya. Fussilat surah 41. Surah 41 ayat 44. Surah 41 ayat 44. Ada? Kalau ini Quran saya ya, kalau cetak Madinah tulisannya gini. Sini kasih bulat sini. Kalau di Quran Ibu apa ditulis di situ? Ayat 44. Ada di Quran Bapak apa ditulis, Ibu? Ada tulisan di bawahnya enggak? Tashil kan? Ditulis di bawahnya tashil. Di sini kan? Tashil. Tulisannya di mana? Di bawah kan? Ini tulisan Quran saya ya. Tulisan Quran saya enggak ada tulisan ini. Cuma dikasih aja bulat ini ya.
Coba tengok ukuran Bapak mana? Tulisannya macam mana itu? Mana dia? Ini. Jami kan? 4. Kalau di Quran di Indonesia, alifnya ada barisnya kan? Ada baris, tapi di bawahnya ditulis tashil. Yang mana ditashilkan? Hamzah kedua. Cuma satu itu sajalah dalam riwayat Hafiz ditashil. Lalu bagaimana bacanya? Yang pertama a, yang kedua ha. A'jamiyyu wa 'arabi. 1 2 3. Jadi enggak boleh Bapak baca enggak boleh. Tapi a Jadi jangan tapi Bagaimana melatihnya? Ya, sama-sama kita baca ba. Dihayati ya, ba. Hilangkan banyak jadi ya kan? Tak ada di makhraj dia. Ya. Mengambang. Nah, yang banyak keliru ada juga kadang yang mengajarkan ini dijadi itu salah itu. Ya. Jadi mentashil hamzahnya dibaca jadi salah. Ya, ada saya tengok di YouTube itu ngajari cara membacanya ini jami salah. Ya. Jadi tetap dia hamzah, cuma dia keluar dari makhrajnya. Kalau makhrajnya kan langsung dia. Ini Memang terasa macam ya, tapi bukan ya. Kalau kan Ini Jadi untuk melatihnya tadi hilangkan banyak jadi maka kita masukkan jami 1 2 3. A'jamiyyun wa 'arabi. Sampai sini bisa pahami? Ya, jadi tashil cuma 1 itu aja. Ya, tashil cuma 1 itu saja. Adapun yang ini, 3 ayat ini ya, yang menjadi pilihan adalah ibdal. Bukan tashil. Ya, yang didahulukan adalah ibdal. Walaupun nanti ada yang membaca tashil. Adzakarain. Kalau ini nanti Allahu kita baca. Allahu 1 2 3. Jadi pertamanya dibaca jelas, hamzah keduanya tashil. Allahu. Ditashil. Tapi karena kita pakai Thoriq Syatibiyah, ya, riwayat Hafiz Thoriq Syatibiyah, maka alifnya menjadi mat. Sehingga di Quran langsung dikasih tanda. Coba lihat dalam ayat surah ya. Surah apa itu? Nah, kita buktikan. Karena entah beda pula mushaf kita nanti. Surah Yunus. Biar mudah. Yunus 59. Surah Yunus 59. Yunus surah 10. Surah Yunus ayat 59. Nampak? Nampak Ibu? Kita buktikan betul enggak jadi ibdal ya? Iya, ada. Ada kan? Dapat Ibu? Apa di situ?
Iya. Ada tanda panjangnya kan? Nah, itu maksudnya tadi apa tadi? Istilah prosesnya itu apa? Ibdal. Ya, ibdal. Nanti gue tanya orang apa namanya ini Bu, kata ibdal. Ya, ibdal. Kalau yang ini tashil, ya. Jadi diibdalkan, maka dibacalah alifnya yang panjang. Jangan lamnya dipanjangkan. Jangan tapi a-nya yang dipanjangkan karena ini ada mat di sini matnya. Jadi Allahu 1 2 3. Iya. Qul Allahu. Jadi diibdal. Bisa? Oke, satu lagi contohnya al-an. Ya. Itu kan ada 2 ayat kan, surah An-Naml sama surah Yunus. Nanti di rumah buka surah An-Naml. Ya, biar cepat. Al-an surah Yunus juga ayat 51, tak apalah jauh-jauh. Ayat 51 dibaliknya. Nah. Betul enggak dia diibdal? Ya. Nah, kita baca tashil dulu ya. Al-ana 1 2 3. Al-ana. Nah, tapi karena kita pakai torik syatibiyah, yang lebih diutamakan adalah ibdal. Makanya dikasih tandanya. Ya, jadi yang dipanjangkan a-nya. Al-ana 1 2 3. Al-ana Az-zakarain Allahu Al-ana A'jami. Nah, jadi jangan dibaca a'jami ya, karena di sini udah khusus tashil ya, kita pakai torik itu. Jadi Quran kita itu alhamdulillah sudah sesuai dengan standar riwayat Hafiz Torik Syatibiyah. Nah, ya cetakan kita. Nah, ya tinggal kita memahami saja ya, apa ini prosesnya ini ya. Ini prosesnya apa namanya? Ibdal. Ya. Nah, baik, selesai. Az-zakarain Allah dan al-an. Ada yang mau ditanya? Jadi ini tetap ya, setiap mau setengah jam mau apa, kita masuk ini ya. Kita selesaikan ya. Nah, jadi kalau nanti bapak ibu nggak datang ya, kita lanjut terus ya. Nah, jadi yang semalam tuh cemana yang semalam tuh? Tanyalah sama yang datang. Entah pun yang datang udah lupa juga tak tahu awak. Ya kan? Nah, tengok di YouTube ada kan kamera ini. Gitu kan? Nah. Baik, ada yang mau ditanya? Jadi insyaallah pertemuan akan datang kita masuk mutamasilain kabir, ya. Kabir dan mutlak. Ya. Sampai nanti selesai pertemuan 2 huruf. Baik, karena nggak ada yang ditanyakan. Ada? Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.